Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan harian di hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sungguh kami bersyukur dan memohon rahmat-Mu, kasih sayang-Mu membimbing kami melewati sepanjang hari ini dan tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia mendengarkan suara-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayat 13. 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan demikian bunyinya. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel di Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita ialah Tuhan pusat kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang tentu akan melihat dan mengutamakan apa yang menurutnya paling menentukan kehidupannya. Nah, pertanyaannya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah yang menjadi pusat kehidupan bagi pribadi kita? Apakah harta kekayaan? Apakah jabatan? Ataukah kedudukan dan lain sebagainya? Mari kita belajar dari Daud yang sangat memperhatikan apa yang menjadi pusat kehidupan dirinya. Bahkan bangsanya ketika dia menjadi Raja Israel. Istana raja didirikan Daud. Bisa kita lihat di 1 Tawarik 4 ayat 1 sampai 7. 1 Tawarik 14 ayat 1 sampai 7. Juga membangun gedung-gedung di pasal 15 bacaan kita ayat 1. Tetapi juga Daud menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Di ayat yang pertama. Bahkan pada pasal 13, Daud merencanakan dan melaksanakan pemindahan tabut Allah dari Kiryat Yearim. Dan pada pasal 15 ayat 1 sampai 3, Daud menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi pusat dalam pikiran dan tindakannya. Pertama-tama, dia membangun kota Yerusalem dengan menyiapkan juga tempat bagi tabut Allah sebagai makna kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Kedua, yang akan mengangkut tabut Tuhan adalah orang Lewi yang memang dikhususkan. Ketiga, Daud mengumpulkan segenap orang Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Jadi secara spesifik dia menyiapkan untuk tabut Tuhan. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan hari ini? Hari ini gereja kita genap usia 64 tahun. Di HUT GKPO Halim yang ke-64, kita diingatkan walau dalam kesukaran-kesukaran yang menjadi bagian perjalanan gereja yang tidak dapat terhindar dari itu, sama seperti umat Israel
Di zaman Daud yang mengalami berbagai kesukaran hidup, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu hadirkan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Dialah pusat kehidupan kita sampai selama-lamanya. Besarlah untungku, NKB 197 kita nyanyikan bersama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena sungguh kami percaya tanpa Tuhan kami tidak ada artinya. Sehingga Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kami sebagai manusia, kiranya terus menjadi bagian kami, bagian Gereja Kristen Protestan Ekumene Halim Perdanakusuma, dalam menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.